Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna. Katakan dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan Engkau bersama kami Tuhan, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu, Tuhan, dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, tanda mujizat menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kau bersamaku, Kau di dalamku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman nyatakan saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami bukti kebesaran-Mu, perkara yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkara ajaib, perkara mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, menjadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Setiap janji-Mu, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perkara dahsyat yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami terus melihat mujizat dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau kembalikan segala hormat kami Tuhan, segala ucapan syukur kami dengan pujian, dengan penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus. Karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setia-Mu Tuhan, mulia pengorbanan-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah di Kalvari, bukti cinta-Mu terbesar bagiku. Mari sama-sama menaikkan pujian. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus. Karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setia-Mu Tuhan.
bersama-sama katakan besar, besar kasih setiamu Tuhan, sungguh mulia, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, cintamu besar, besar kasih setiamu Tuhan, sungguh mulia, pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku, bukti cinta, bukti cintamu terbesar bagiku. Mari kita lihat kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 dari ayat yang pertama. Kita baca, Yesus diurapi di kota Betania. 6 hari sebelum Paskah, wah persis ini hari ini saudara ya. Yesus datang tempat tinggal Lazarus atau di Betania itu ya. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ya, ternyata di rumah Simon ini kali, saudaraku, diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang kemarin sudah dibangkitkan dari kematian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan Yudas Iskariot bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saya pikir ini bukan cerita yang asing buat kita. Ya, persis 6 hari sebelum Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan di Bukit Golgota, dia berkunjung ke kota Betania. Biasanya memang dia suka datang ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi kali ini Markus 14 mencatat dia datang ke rumah Simon. Siapa Simon? Satu rekan yang pernah sakit kusta dan disembuhkannya, saudara. Jadi kali ini Yesus datang di rumah Simon dan rupanya rumahnya satu daerah, jangan-jangan satu klaster ini dengan Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka pun join di situ. Mereka pun fellowship di situ, saudaraku. Dan Marta seperti biasanya, ya nyiapin ini itu yang dibutuhkan untuk keperluan jasmani, saudara. Yesus nyiapin menu untuk keperluan rohani, saudara. Ya, dan dalam situasi yang seperti itu ngumpul di rumah Simon, kata Markus 14, ya tahu-tahu ini yang tidak diduga. Maria tahu-tahu membawa minyak narwastu yang harumnya luar biasa dan mahalnya luar biasa. Karena harga minyak narwastu yang dibawa Maria dan disiramkan untuk meminyaki Yesus ini, setengah kati aja harganya 300 dinar.
Saudara pernah ingat ada sebuah perumpamaan yang Yesus katakan, orang bekerja di kebun anggur, kerja dari pagi sampai petang, sampai sore, digaji 1 dinar. Lah kalau minyak narwastu ini harganya 300 dinar, itu berarti hasil kerja setahun loh. Karena setahunnya bangsa Yahudi itu 12 bulan dikali 30 hari. Bangsa Yahudi tidak kenal kata angka 31 atau 28, 29. Ya Februari di tahun kabisat atau tahun biasa. Di Yahudi itu tanggalnya tiap bulan habis 30 hari. Jadi 12 bulan kalau kali 30 hari bagi Yahudi, orang Yahudi, setahun itu 360 hari saudara. Kalau kita kan setahunnya 365 hari. 4 tahun sekali pada tahun kabisat di mana bulan Februari habis tanggal 29, habis tahunnya 366. Orang Yahudi enggak. Habis tahunnya setahun itu 30 kali 12, 360. Kita baru ganti hari setelah jam 12 malam. Orang Yahudi sudah ganti hari setelah jam 6 sore. Nggak usah bingung, ini jadi wacana aja. Nggak mempengaruhi keselamatan kita, terima aja saudara. Iya, jadi pengetahuan saudara. Makanya waktu mereka memperingati kemerdekaannya, kita bilang 14 Mei, wong diperingati jam 6 sore. Ternyata bagi mereka itu sudah 15 Mei. Ya, sedikit perbedaan saja ya, saudaraku, waktu dan tanggalan yang ada. Setahun 360 dipotong sabat atau minggunya 52 minggu dalam setahun. Berarti orang Yahudi itu kalau 1 hari bekerja 1 dinar, setahun bekerja dapat upah 308 dinar. Harga setengah kati minyak narwastu yang dilepaskan Maria 300 dinar. Wow, itu persembahan bukan cuma semerbak harum karena wanginya, tapi persembahan yang sangat mahal. Dan di poin inilah Yudas Iskariot kaget. Loh, kok masih punya uang lu Maria? Karena yang ada di benaknya Yudas Iskariot kemarin waktu Lazarus sakit itu udah ngabisin biaya banyak. Oh iya saudara, belum ada kartu Jakarta Sehat BPJS hari itu saudara. Iya, belum kenal insurans Marta Maria Lazarus saudaraku. Jadi seperti yang lain-lain kalau sakit ya pasti diobati, pasti berobat, pasti ke tabib, pasti ke laboratorium, saudaraku, pasti ke apotek, saudaraku. Ya Tuhan, itu menghabiskan tabungan mereka. Yesus yang dikabari waktu Lazarus sakit tidak segera datang. Malah ada kata yang ngeri itu, dia sengaja menunda kedatangannya. Itu kalau Marta Maria tahu apa enggak kepahitan sama Yesus saudara. Iya, menunda kedatangannya kata Yohanes 11 baca baik-baik. Waktu Yesus datang Lazarus sudah mati. Saudara, jadi diperkirakan oleh Yudas dan banyak yang lain, habis tabungannya Marta dan Maria untuk ngobatin Lazarus dan endingnya mati juga kemarin. Tapi rupanya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Saya curiga Marta pekerjaannya catering, saudara. Iya, curiga aja tuh bakery, saudara. Iya, yang lagi marak di masa pandemi ibu-ibu dan anak-anak bikin karya ini, saudaraku. Iya, lalu di open PU kan di Instagramnya, saudaraku. Iya, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka. Sampai waktu Yesus seminggu sebelum ditangkap dan disalibkan, Maria mempersembahkan yang terharum dan yang termahal. Disitulah Yudas Iskariot yang biasa mencuri kas pelayanannya Yesus mulai teriak. Dikatakan Alkitab, dia teriak bukan karena dia memperhatikan orang miskin. Rupanya dia bilang, coba gua tahu lu masih punya tabungan sebanyak ini, gua deketin dan caplok lu kemarin, saudaraku. Jangankan lu, Yesus saja gua ambil kas pelayanannya, saudaraku ya. Yesus saja saya curi kas pelayanannya, apalagi kamu. Wow, di cerita ini saya akhirnya menyimpulkan, ternyata ada 2 model umat Tuhan. Ada 2 tipe gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang pertama tipenya tipe pemberi, a giver. Yang satu tipenya pengambil, saudara ya. Yang satu tipenya suka ngambil, bahkan ngambilnya itu nyuri, ngerampas, nggak asik, saudara. Ternyata ada 2 tipe ini.
Yang satu tipenya cuman bisanya ngambil, minta, ngerampas, maksa, saudaraku ya. Curi, ngerampok, saudara. Tapi yang satu tipenya tipe memberi. Tipenya tipe mempersembahkan sesuatu, berkorban. Mana yang wangi? Yang Maria yang wangi. Yang tipenya memberi dan memberi yang terbaik yang dia bisa lepaskan. Itu yang baunya wangi semerbak memenuhi tempat mereka berada. Sedangkan yang modelnya Yudas Iskariot yang cuman bisa ngambil, waduh, baunya bau batang tikus, saudara ya. Bau bangkai. Karena si Yudas yang akhirnya dia serahkan Yesus kepada orang Yahudi dan minta tebusan 30 keping perak. Saudara, saya buka dictionary Bible, kamus Alkitab. 1 keping perak itu ternyata seharga 4 dinar. Kalau untuk menjual Yesus, Yudas dibayar 30 keping perak. Dia serahkan Yesus demi 120 dinar. Karena 1 keping perak dihargai 4 dinar. Yesus diserahkan kepada orang Yahudi oleh Yudas dengan ciuman. Dan Yudas dibayar 30 keping perak kali 4 dinar. 120 dinar dia jual Yesus. Sementara Maria rela mempersembahkan bahkan lebih dari 300 dinar buat Yesusnya. Yang satu suka ambil, yang satu suka mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Yang Maria baunya wangi, yang Yudas Iskariot baunya bangkai. Coba toleh kiri kanan lalu tanya, lu bau apa? Gitu saudara. Iya. Tanya aja saudaraku ya, enggak punya maksud yang lain. Wah, saya bau parfum ini, saya enggak bicara bau itu. Saya bau asem karena belum mandi, saya enggak bicara bau itu. Yuk kita menjelang Paskah yang kita akan peringati nanti hari Jumat, saudara, ibadah Jumat Agung, dan minggu depan kita merayakan Paskah. Saya dengar mungkin Pak Fengki datang ke Jakarta barangkali, saudaraku ya. Kondisi sekarang bisa berubah schedule, saudaraku. Saudara lihat ini, yuk kita renungkan sampai hari ini aku kenal dia. Bahkan ini Paskah yang kesekian yang saya rayakan. Saya ini bau apa? Kalau hidup Anda dan saya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, cuman bisa ngambil, nuntut, maksa Tuhan memberi apa yang kita mau. Saya kok takut hidup kita kayak Yudas Iskariot. Baunya bau bangkai pasti. Satu kali dia gantung diri. Salah ngambil tali, saudara. Iya. Waduh, talinya putus. Dia lupa bobot tubuhnya berapa, saudara. Iya, suka nyuri uangnya Yesus dibuat kuliner dan beli Lamborghini, saudara. Iya. Akhirnya ketangkep polisi, saudara. Iya. Waduh, dia gantung diri, perutnya terburai dan muncrat semua, terlepas semua isi perutnya. Baunya bau bangkai. Tapi yang satu yang namanya Maria mempersembahkan, bahkan bukan persembahan yang biasa, persembahan yang terbaik yang dia bisa lepaskan. Dan ternyata ini jadi hukum universal loh. Orang yang dalam perjalanan hidupnya cuman bisa ngambil, memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan dirinya, selalu bikin nek dan bikin muntah semua orang yang mendengar dan melihatnya. Ini value jadi hukum universal. Seperti hukum tabur tuai. Seperti hukum meninggikan diri direndahkan, merendahkan diri ditinggikan Tuhan. Seperti hukum apa yang kamu remehkan, apa yang kamu tidak hargai pasti akan diambil dan hilang daripadamu. Itu hukum Alkitab yang berlaku universal. Esau merendahkan hak kesulungan, akhirnya nangis, minta hak kesulungan balik, enggak dapat. Karena prinsip apa yang lu remehkan, apa yang lu enggak hargai pasti hilang dan diambil daripadamu. Bener ya? Berapa kali kita meremehkan kunci, jepretan, gunting, naruh sembarangan. Satu kali butuh enggak ketemu lo kita cari, saudara. Iya. Satu kali kita perlu kita cari, bongkar 2 hari enggak ketemu. Kita pel rumah, kita bongkar laci lemari enggak ketemu. Akhirnya karena butuh, beli lagi. Setelah beli yang baru, yang lama nongol, saudara. Iya. Itu kayak ngece loh, saudara. Iya. Lu kemarin remehin gua, hilang gua, saudara. Iya. Lo itu prinsip kehidupan. Nah yang keempat itu ini. Siapa yang spiritnya ngambil,
spiritnya ngerampas, spiritnya cuman untuk dirinya sendiri, pasti baunya nggak enak. Tapi orang yang spiritnya give something and give the best. Untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk komunitasnya, untuk kotanya, untuk bangsanya, bahkan untuk Tuhannya. Pasti hidupnya semerbak bau harum mengalir di sana. Amin. Coba tanya muka belakang, lu bau apa? Itu saudara. Iya. Lu bau yang mana, saudaraku? Kalau pernikahan saudara nggak asik, coba cek value-nya, ngambil kayaknya. Sampai pernikahan kita jauh dari bau harum. Rumah tangga dan keluarga kita jauh dari bau wangi. Yang ada cuma saling memanfaatkan, ngambil yang mertua punya, yang menantu punya, yang istri punya, yang suami punya. Waduh, semua yang value-nya seperti itu mesti baunya nggak enak. Coba. Satu kali ada suami istri mau merayakan anniversary, saudara. Mereka merayakan anniversary yang kesekian dalam pernikahan mereka. Cuman sayangnya, waktu mereka merayakan anniversary, akan merayakan anniversary, suami istri ini lagi tidak punya uang. Padahal si suami pengen beri sesuatu buat istrinya. Dan si istri pengen beri sesuatu buat suaminya. Tapi tidak punya duit. Mereka mikir, apa yang bisa aku perbuat ya? Istrinya dari remaja tidak pernah cukur rambut. Sampai menikah sekian tahun, rambutnya sampai menjuntai ke lantai. Seperti lawatan Tuhan yang melawat dunia, saudara. Iya, rambutnya sampai terjuntai ke lantai karena panjangnya. Dia suka rambut panjang. Lalu si istri ini akhirnya memutuskan sesuatu yang radikal. Saya cukur saja, rambutku cepak. Supaya rambutku yang panjang bisa aku jual ke toko wig. Dan aku dapat uang dari penjualan rambutku. Dan dia tahu, suaminya itu punya jam tangan yang sudah rusak kalepnya, yang sudah rusak pergelangannya, gelangnya itu. Cuman kepalanya tok. Karena si suami ini mungkin tuh dapat dari ayahnya, disimpan, dipakai, dibeliin baterai tapi nggak bisa beli kalepnya. Cuman ditaruh di sakunya, nggak bisa dipakai karena rusak gelangnya. Makanya si istri yang rambutnya panjang dan diam-diam tanpa ngomong dan dapat persetujuan suaminya. Hari pernikahan, hari ulang tahun anniversary pernikahan mereka, dia cukur rambut, dia jual rambutnya ke toko wig. Dapat duit nggak banyak, saudara. Dibeliin pegalangnya jam, dibeliin kalepnya jam. Dengan harapan setelah ini suaminya bisa pakai jam kesayangannya yang tinggal kepalanya tok itu. Tapi ingat, suaminya juga punya kerinduan beri sesuatu untuk istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka yang kesekian itu. Tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istrinya. Si suami jual kepala jam satu-satunya itu, saudara. Lah dia kepingin ngasih istrinya sesuatu, enggak punya duit. Ini lumayan, ini jam ini mereknya terkenal, ini siapa yang ngasih sangat berkesan. Tapi ya sudah, karena aku ingin beri sesuatu buat istriku, jam yang tinggal kepalanya toh itu dijual sama dia. Ya Tuhan, dapat duit enggak banyak. Dia putuskan untuk membeli sisir rambut cap gajah, saudara. Iya. Supaya bisa dipakai istrinya untuk nyisir rambutnya yang menjuntai sampai ke tanah itu karena panjangnya. Dia bungkus rapi-rapi dengan kertas koran, saudara. Dan dia bawa ke rumah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka hari itu buat istrinya. Nyampe di rumah keduanya, yang kaget duluan si suami, saudara. Loh kok pelontos, Dek? Katanya saudara. Iya. Lah kok bahasa Jawa Timuran saya keluar nih, satu kota dengan Fandi, saudara. Ya. Aduh, kok cepak rambutmu? Kamu kok potong rambut model Demi Moore? Yang model itu apa? Bikin pejana tanah liat itu pejunan, saudara. Ya. Yang tahu ketahuan umurnya film itu, saudara. Ya. Yang enggak tahu film itu berarti kamu baru lahir kemarin, saudara. Kok. Waduh, kok cepat rambutmu? Dia bilang, sorry sayang, aku enggak minta persetujuan, saya cukur rambut. Kenapa?
Kamu lupa ya saya, hari ini hari ulang tahun pernikahan kita. Wih, suaminya kaget, istriku juga ingat ternyata. Terus apa hubungannya hari pernikahan kita yang ulang tahun hari ini dengan rambutmu dipotong? Aku pengen beri kamu sesuatu di hari jadi ulang tahun pernikahan kita yang kesekian hari ini. Tapi aku enggak punya uang. Dan aku tahu kamu juga enggak punya duit modelmu kayak begini. Saudara, iya. Sorry ya, tanpa persetujuanmu aku jual rambutku ke toko wig. Supaya aku bisa beli kado buat kamu. Nyampe di cerita itu, si suami sudah mulai berlinang air mata. Keren ini. Saya baca cerita ini aja nangis, saudara. Semoga cerita ini bukan karangan, beneran true story, saudaraku ya. Aku ingin beri sesuatu buat kamu di hari ulang tahun pernikahan kita, tapi aku enggak punya uang. Setelah aku mikir, aku akhirnya putuskan untuk jual rambutku yang panjang sejak SMP, enggak pernah gua potong itu ke toko wig. Saya dapat uang enggak seberapa sayang, saya beliin ini buat kamu, semoga kamu berkenan. Sampai cerita itu suaminya udah neteskan air mata, keren ini istriku. Apa ini, kamu beliin aku apa ini? Coba buka sayang, dibuka. Tambah nangis suaminya, saudara. Iya. Setelah tahu isinya tambah nangis suaminya. Sampai istrinya tanya, kamu udah suka dengan kado yang aku berikan? Kan kamu punya jam kesayangan yang gak ada gelang dan kalepnya sudah rusak. Ini tak beliin, pakai jamnya mana? Pakai pasangkan. Itu yang bikin aku nangis. Loh kenapa? Lah jamnya baru aku jual juga ya saudara. Iya. Loh ngapain lo jual jamnya? Karena aku pun pengen ngasih kado kamu hari ini. Aku gak punya uang. Dan setelah aku pikir biar jam yang aku cintai yang tinggal kepalanya tok tanpa kalepnya atau tanpa gelangnya ini dapat jadi uang. Dan aku belikan ini buat kamu. Sambil nyerahkan hadiahnya diam batin. Kayaknya ini pun gak ngefek saudara. Iya. Lah sekarang rambut istrinya udah cepak pakai tangan aja selesai saudara. Iya. Dan betul waktu istrinya buka, istrinya itu waktu lihat sisir yang gede, antara ketawa dan nangis campur aduk saudara. Iya. Tapi di cerita itu ditulis, malam itu, sore itu, mereka berdua merayakan anniversary pernikahannya, sangat bahagia sekali. Halo, padahal kadonya dua-dua enggak kepake loh. Tapi dua-dua menikmati dan merayakan anniversary-nya luar biasa. Kenapa? Value memberi itu mesti wangi kok saudara. Halo? Tanya lagi, kiri kanan muka belakang, lu bau apa saudara? Iya. Loh ini penting loh. Begitu spiritnya ngambil, termasuk di pelayanan. Pendeta yang spiritnya ngambil yang jemaat punya, jemaat yang spiritnya ngambil yang gereja punya, mesti nggak enak. Ini hukum universal ternyata. Makanya pengorbanan itu, pemberian yang terbaik itu selalu mempesona, selalu menggetarkan hati. Dan itu dimotori oleh Yesus kita. Dia duluan memberikan putra satu-satunya, bukan yang cacat di sorga, bukan yang nggak kepake di sorga, tetapi the only son, anak satu-satunya yang terbaik yang sorga punya, diberikan buat dunia ini. Wow, beda dengan cerita kedua. Saya baca cerita yang ini agak jengkel saya. Ada orang transaksi jual beli, yang dijual sumur saudara. Ya karena mungkin dibutuhkan, akhirnya terjadilah transaksi ini. Dia beli itu sumur yang dijual rekannya. Setelah tanda tangan, setelah semua sudah selesai dibayar lunas, tahu-tahu yang punya sumur mulai kelihatan liciknya. Dia bilang, bro, yang lu beri adalah sumurnya lo ya. Airnya belum lo. Kaget saudara, iya. Seperti tadi ibu, lah saudara, iya. Yang lu beli sumurnya doang, airnya enggak termasuk. Kalau airnya lu ambil juga, bayar bro, saudara, iya. Temennya ini jengkel, lu itu ya temen lu ciak sekali lo ya saudara, ya. Gila lo.
Ya di mana-mana beli sumur seairnya. Masa sumurnya aja airnya enggak, gimana sih? Loh, coba baca perjanjiannya, saudaraku. Berapa kali orang-orang suka berlindung di balik tulisan-tulisan tertulis yang susah dimengerti, asumsinya macam-macam itu, saudaraku. Ini cuman sumurnya yang gua jual, airnya belum. Lu ambil airnya bayar. Waduh, jengkel, saudara. Akhirnya dia bilang, oke, aku tetap konsen beli sumurnya. Tolong keluarkan airmu. Kalau lu ndak keluarkan dari sumurku, membayar sewa, saudara. Iya, nitip air di sumur saya, saudaraku. Wah, ini kalau ndak Cina sama Yahudi ndak begini ceritanya nih, saudaraku. Iya. Tolong di-delete, jangan direkam, saudaraku. Aduh, aku baca cerita di jengkel, saudara. Ini ada orang kayak begini ya. Dia selalu suka, apa itu? Memanfaatkan kesempitan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingannya. Jengkel, ndak ikut transaksi, baca tok jengkel, saudara. Karena memang orang yang spiritnya ngambil, selalu baunya ndak enak. Doa saya, kalau Paskah minggu depan kita rayakan, salah satu value yang harus jadi value kita mau memberi dan memberi yang terbaik. Bukan ngambil, bukan memanfaatkan, bukan mencuri atau merampas untuk kepentingan kita. Tapi sebaliknya, membangun hubungan, mau apapun yang kita kerjakan, aku bisa beri apa ya? Aku bisa share apa ya? Aku bisa mempersembahkan apa ya? Walaupun itu sederhana, kadang-kadang kurang mengena, tapi motivasi yang keren itu selalu menghasilkan bau yang harum di sana. Tapi punya value yang keren ini. Ada satu lagu yang ditulis rekan saya, rekannya Fandi juga. Dia mestinya tidak mau bikin lagu ini atau belum bikin lagu ini. Dia mau nyanyikan satu lagu rekan penyanyi yang lain. Tapi rupanya sama rekan penyanyi itu tidak diizinkan. Jangan, lu bikin sendiri lagumu, ngapain ngambil lagu gua, katanya. Waduh, padahal dia pengen nyanyikan lagu yang rekan ini ciptakan, tapi nggak diizinkan. Akhirnya dia keluarkan lagu ini, dan lagu ini ternyata lebih booming, lebih diberkati Tuhan, lebih jadi berkat buat tubuh Kristus. Rekan saya tulis ini lagu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh, persembahanku ini. Mari singer bantu sama-sama. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama yuk katakan kornya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu, Yesusku. Apa itu, saudara? Ini yang terbaik yang kami punya, Tuhan. Amin. Di hatiku sebagai persembahan. Kornya sekali lagi yuk katakan sama-sama. Takkan pernah. Coba cek bau apa pernikahan kita, bau apa rumah tangga dan keluarga kita, bau apa pelayanan kita, gereja kita, bau apa karir kita. Kiara lawa-lawa si kiara lawa-lawa si karalamu di hadapan takhta-Mu. Katakan Yesusku. Oh ya Tuhan. Yes. Ini yang terbaik yang kami
yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang bagaimana saudara? Yang terbaik. Yes Lord. Bagimu segenap hatiku. Amin. Dan segenap jiwa. Dan segenap jiwaku. Sekali lagi yuk. Katakan sama-sama. Ku beri yang terbaik. Makasih Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Ku persembahkan hidupku Tuhan kepada Engkau Tuhan. Semua harta Tuhan yang Kau berikan pada kami Bapa hanya sementara ini Tuhan Yesus. Kami mengerti arti sebenarnya Tuhan hidup ini Bapa. Bapa, kami mempersembahkan hidup kami Bapa sebagai korban syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Mengingatkan kami, menghibur kami Tuhan. Bahwa janji-Mu tersebut Tuhan Yesus Kau akan genapi Bapa pada setiap orang yang selalu ingin rela Tuhan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus Tuhan adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kerelaan dan kebaikan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.